Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, kita sudah melakukan instalasi dan konfigurasi DNS server. Pada konfigurasi yang lalu, kita membuat satu domain pada sebuah server sehingga domain tersebut berhasil kita uji dengan melakukan pengujian dari PC client, di mana kita lakukan ping menggunakan alamat domain. Kemudian hasil ujinya adalah bahwa hasilnya reply, di mana koneksi ke alamat domain berhasil dilakukan. Nah, kali ini kita akan melakukan lanjutan konfigurasi, di mana pada sebuah sistem DNS server yang sudah kita install, kita akan menambahkan dua domain lagi. Jadi kalau pada sebelumnya hanya ada satu domain dengan alamat IP 192.168.101, maka kali ini kita akan mengkonfigurasi DNS server dengan menambahkan dua domain lagi dengan menggunakan alamat IP yang berbeda. Jadi, sebagai gambaran, pada kali ini kita akan membuat 3 domain, di mana domain pertama sudah berhasil kita buat pada video sebelumnya. Jika Anda belum mengetahui bagaimana cara konfigurasinya, bisa disaksikan pada video sebelum ini. Nah, untuk domain pertama, IP-nya adalah 192.168.101 dengan nama domain SMK-N14 Medan. Nah, untuk domain kedua nanti kita buat IP-nya 192.168.102. Lalu untuk domain ketiga kita buat IP-nya 192.168.103. Oke, sebelum kita lakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita lakukan konfigurasi awal atau kita tampilkan konfigurasi awal. Konfigurasi awal yang sudah dilakukan, yang sudah ada pada komputer saya adalah sebagai berikut. Pertama, kita cek dahulu koneksi ke klien. Kita bisa lakukan dari mesin pengaturan, lalu pada jaringan, tepatnya pada adapter 1 menggunakan adapter hanya host untuk interface-nya, yaitu menggunakan virtual host only Ethernet adapter. Dengan demikian, maka kliennya adalah PC host ini sendiri. Nah, berikutnya untuk konfigurasi IP address, saya tampilkan dengan IP A. Hasilnya adalah Ether 2 pada interface EN-P0S3 menggunakan IP 192.168.101. Berikutnya, konfigurasi berikutnya adalah pada konfigurasi IP adalah 192.168.101 untuk domain utama bernama smkn14 sch.id dengan nama hostname adalah HAP. Oke, demikian. Lalu file berikutnya adalah pada file etc resolve.conf, itu untuk konfigurasi name servernya adalah IP server sendiri 192.168.101. Kita keluar. Lalu berikutnya pada konfigurasi bin. Pada konfigurasi bin bisa kita masuk dahulu ke cd etc, lalu directory bin. Nah, di sini tampilan file yang ada di dalam adalah hanya bertambah dua file dari konfigurasi awal ketika baru saja diinstal bin 9. Di sini ada db192 dan db smkn14. db smkn14 adalah file forward untuk
domain smkn14.sch.id. Sementara DB192 adalah file reverse untuk IP address server itu sendiri. Oke, nah kita akan lakukan konfigurasi pertama. Pertama, karena kita akan menambahkan dua domain pada IP yang berbeda, maka di sini kita akan membuat IP address yang baru dengan interface yang berbeda dari server. Jadi di sini kita akan menambahkan dua IP address baru yang nanti akan dijadikan sebagai alamat untuk ditranslasikan pada domain tambahan. Nah, untuk menambahkan alamat pada interface, kita lakukan dengan perintah nano etc network lalu interface. Jadi sama seperti langkah sebelumnya, di mana konfigurasi IP address dilakukan pada file interface. Nah, di sini yang ini saya hapus saja konfigurasi untuk internet. Nah, di sini konfigurasi IP address untuk interface server sudah ada, maka di sini yang akan artinya IP address yang saya blok ini adalah untuk alamat domain yang pertama, yaitu smkn14.sch.id. Lalu akan saya tambahkan dua IP address lagi dengan menambahkan pada interface virtual. Caranya auto np0 s3, lalu kita buat virtual dengan menambahkan titik 2 untuk virtual pertama. Jadi kita buat np0 s3 titik 2 1 sebagai virtual pertama. Lalu IPAC enp0 s3 titik 1 inet static. Lalu kita berikan IP-nya address 192.168.102. Jadi 101 untuk server itu sendiri, 102 untuk domain tambahannya dengan prefix 24. Selanjutnya kita tambahkan IP address yang kedua, auto np0 s3 dengan virtual yang kedua, itu titik 2 angka 2, lalu IPAC np0 s3 titik 22 inet static. Lalu addressnya 192.168.103, prefixnya 24. Jadi saya ulangi di sini. Yang saya blok ini adalah IP untuk server itu sendiri dengan nama domain smkn14sc.id. Lalu ini nanti untuk domain yang kedua dengan IP address 192.168.102. Untuk domainnya nanti kita buat contohnya tkj.com. Untuk IP address ketiga 192.168.103. Nanti kita akan alokasikan untuk domain tambahan ketiga dengan nama domain kita buat dengan nama misalnya sekolah.net. Oke. Nah, setelah kita tambahkan dua IP address, maka bisa kita langsung simpan dengan Ctrl X untuk keluar atau menyimpannya, Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, setelah kita simpan, kita bisa gunakan service networking restart untuk menyimpannya dan merestartnya agar aktif. Nah, setelah kita simpan dan kita restart, lalu kita tampilkan IP-nya dengan saya bersihkan layar dulu. Saya scroll ke atas. Kita gunakan perintah IP A untuk menampilkan IP address. Nah, di sini kita lihat
interface pertama yaitu 192.168.101, lalu yang kedua 192.168.102, lalu yang ketiga 192.168.103 sudah tampil. Nah, kita uji dengan perintah ping 192.168.101 dulu. Berhasil, lalu kita gunakan ping ke 102, berhasil, lalu ping ke 103, oke, berhasil. Nah, konfigurasi IP address pada server sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada sisi klien. Untuk klien, karena saya menggunakan PC host sebagai klien, maka yang dikonfigurasi adalah pada interface VirtualBox host only adapter. Nah, yaitu di sini kita lakukan klik kanan pada bagian VirtualBox host only adapter. Nah, lalu kita berikan IP-nya yang tidak sama dengan IP server. Nah, kalau ini adalah konfigurasi pada pertemuan sebelumnya, karena di sini IP klien 192.168.102 sudah sama dengan IP domain yang kedua pada server, maka ini harus kita ganti. Contohnya saya kasih angka 20. 192.168.120. Sementara default gateway kita berikan sebagai diarahkan ke server yaitu 101. Demikian juga DNS-nya. Lalu kita okekan. Nah, kalau kita lihat ini ada sedikit pesan yang menunjukkan multiple gateway. Kita yes-kan saja. Lalu close. Kenapa ada tadi multiple gateway? Karena di sini kebetulan menggunakan alamat yang sama yaitu 101. Oke. Nah, agar tidak terjadi konflik, nanti ini saya disable saja dahulu untuk WiFi-nya agar tidak connect ke internet. Oke, sekarang saya tutup. Nah, jika sudah, sekarang kita tampilkan dari sisi klien, tampilkan Windows CMD. Kita uji dari sisi klien. Apakah sudah ada koneksi dari klien menuju server. Kita ping 192.168.101. Di sini berhasil. Lalu kita buat ke 102 juga berhasil, ke 103 juga berhasil. Oke, kita tutup ini. Artinya koneksi dari klien ke server untuk semua IP berhasil. Nah, selanjutnya saya hapus layar. Kita tampilkan lagi isi directory bin. Nah, di sini kita akan buat dua buah file, di mana kedua file ini adalah sebagai file forward untuk domain tambahan kita, yaitu domain pertama untuk tkj.com dan domain ketiga adalah sekolah.net. Nah, caranya pertama kita kopikan dahulu. Kita copy file db lokal menjadi db tkj. Lalu berikutnya kita copy lagi db lokal menjadi db sekolah. Jadi kenapa dibuat db tkj dengan db sekolah? Karena db tkj ini nanti akan kita jadikan sebagai file forward untuk domain tkj.com. Lalu db sekolah ini kita jadikan sebagai file forward untuk domain sekolah.net. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi file
utama konfigurasinya itu name con.default.zones. Itu yang ini. Kita buka dengan cara nano lalu name.con.default.zone. Kita buka file ini. Ini adalah konfigurasi yang sudah pernah kita lakukan. Konfigurasi pada file ini untuk domain utama sudah kita lakukan pada pertemuan atau pada video sebelumnya, yaitu bagian yang saya blok ini. Jadi di sini sudah ada zona untuk SMK N14 untuk domain pertama dengan IP networknya kita tampilkan di sini sebagai file reverse. Nah, ini kita copy. Yang di copy hanya file zonanya yang akan nanti kita edit untuk domain tambahan yang kedua dengan ketiga. Nah, pertama kita blok, lalu kita copy dengan cara tekan di keyboard tombol Alt dengan angka 6 seperti ini. Nah, jika sudah berhasil maka dia akan tanda bloknya akan hilang. Lalu akan saya sisipkan pada zona SMK14. Jadi saya enter dahulu, kasih ruang seperti ini, lalu saya letakkan kursor di sini, lalu saya pastekan dengan cara Ctrl U. Jadi di sini bisa dilihat Ctrl U itu adalah untuk mempaste. Kita tekan Ctrl dengan U. Nah, sudah ada hasil pastenya. Kita tambah untuk yang kedua, Ctrl U kembali. Nah, di sini sudah ada hasil paste. Ini saya kasih rapatkan sedikit. Nah, jadi yang saya tambahkan tadi adalah zona ini, hasil pastenya adalah ini. Selanjutnya akan kita rubah karena tidak boleh ada zona yang sama karena di atas sudah ada zona SMK14. Nah, untuk zona yang pertama ini adalah untuk SMK14, yaitu untuk domain pertama. Untuk yang zona kedua saya ganti menjadi tkj.com, lalu SMK14-nya kita hapus. Lalu nama domainnya sesuaikan dengan nama domain yang untuk nama file forwardnya kita sesuaikan dengan nama file forward yang sudah kita buat tadi, kita copy, yaitu db tkj. Berikutnya di zona yang ketiga kita ganti lagi SMK14 ini menjadi domain yang ketiga, yaitu sekolah.net. Lalu untuk nama file forwardnya kita ganti SMK14 menjadi sekolah, db sekolah. Oke. Lalu untuk file zona reverse-nya ini tetap kita simpan dengan IP yang sama, maksudnya dengan network yang sama, dengan nama db192. Oke, saya ulangi kembali. Di sini sudah ada 3 zona domain, yaitu smkn14, lalu tkj.com, lalu sekolah.net dengan masing-masing file forward. Jadi di sini ada 3 file forward, db smk14, lalu db tkj, dan db sekolah. Oke, jika sudah kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita clear layar. Nah, pertama kita kembali lagi lihat tampilan isi directory bin. Nah, kita kembali periksa dahulu file forward db smkn 14, yaitu domain yang pertama, untuk forward yang pertama. Nah, isinya adalah seperti ini, yaitu hanya berisi script yang menunjukkan domain untuk smkn14 sca.id. Nah, ini adalah hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Lihat pada video sebelumnya. Lalu kita simpan, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita bersihkan layar. Kita buka kembali, kita ketik ls dengan membuka kembali file nano
db tkj, yaitu untuk domain yang kedua. Itu file forward db.tkj kita buka. Sekarang nano db.tkj, enter. Nah, ini akan kita ganti sesuai dengan nama domain kita. Nah, sini semua kata localhost kita ganti dengan tkj.com. Caranya langsung saja menggunakan kontrol backslash ini, kontrol backslash, lalu kita ganti kata localhost, lalu enter, ganti menjadi tkj.com, lalu enter. Lalu di sini kita ganti secara keseluruhan dengan mengetikkan huruf A. Maka kita periksa semua kata localhost sudah berubah menjadi tkj.com. Lalu IP-nya kita ganti menjadi 192.168.102. Itu sesuai dengan yang sudah kita tambahkan IP address. Lalu di sini kita tambahkan subdomain www. in a, lalu 192.168.100.2. Sama, kalau jika kita tambahkan juga subdomain mail, maka lakukan dengan cara yang sama, 192.168.100.2. Oke, mungkin hanya ini konfigurasi untuk file forward db.tkj. Lalu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Kita clear layar lagi. Saya geser ke atas. Lalu kita tampilkan lagi si file. Sekarang kita buka file db sekolah. Lalu enter. Nah, semua kata localhost kita ganti menjadi nama domain untuk db untuk sekolah. Caranya kita kontrol backslash kembali. Lalu ketikkan kata localhost, enter, ganti menjadi sekolah.net, lalu enter, kita ketikkan huruf A agar diganti secara keseluruhan. Kita geser ke atas lagi, kemudian kita ganti IP-nya menjadi 192.168.100.3, yaitu IP untuk domain ketiga. Lalu di sini kita tambahi www. Lalu IP-nya kita samakan 192.168.100.3. Jika kita ingin tambahkan subdomain lain, contohnya saya buat ftp in a 192.168.100.3. Jadi alamatnya tetap menggunakan IP yang sama. Jika sudah, kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Oke, saya clear lagi layar. Kemudian saya scroll ke atas, lihat kembali isi file directory bin. Nah, sekarang kita konfigurasi file reverse, yaitu dengan nama nano db192, dimana ini sebelumnya juga sudah kita konfigurasi pada saat pembuatan domain pertama pada video sebelum ini. Kita buka kembali db192, enter. Nah, di sini kita tambahkan nama domainnya. Kalau 1 itu host ID 1, ini adalah untuk domain 192, untuk domain smkn14sc.id. Maka kita tambahkan untuk IP 2, yaitu 192.168.100.2. Jadi hanya host ID-nya kita masukkan di sini.
kita masukkan ke tkj.com. Jangan lupa dikasih titik di bagian akhir domain, lalu tambahkan IP ketiga in ptr, itu sekolah.net, tambahkan titiknya. Nah, jika sudah, hanya ini penambahannya 2 baris ini, lalu kita simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Clear. Hapus layar. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan restart konfigurasi bin kita dengan cara service bin 9 restart. Enter. Nah, jika sudah, sekarang coba kita lakukan pengujian dari sisi server. Pengujian pertama kita gunakan dengan ns, perintah ns lookup. Jadi ns lookup ini hanya bisa diterjemahkan oleh Debian jika sudah diinstal sebelumnya aplikasi dnsutil. ns netstool ya. Saya ulangi, ns lookup ini. Oh ya, saya salah. Untuk ns lookup bisa digunakan apabila sudah diinstal aplikasi DNS Utils. Seperti ini ya, DNS Util. Oke, karena saya sebelumnya sudah menginstal DNS Util pada pertemuan atau video sebelumnya, maka di sini tidak perlu saya install lagi. Tinggal kita jalankan ns lookup, enter. Lalu kita masukkan nama domainnya. Kita cek domain pertama, smkn14.sch.id. Lalu enter. Nah, di sini server kita IP server kita adalah 192.168.101. Lalu domainnya di sini smkn14.sch.id. Berhasil. Lalu domain yang kedua yaitu tkj.com. Enter. Nah, tkj.com sudah hasil, server kita tetap menggunakan IP 101 dengan nama domain yang kedua adalah tkj.com menggunakan IP 102. Berikutnya kita uji untuk domain yang ketiga yaitu sekolah.net. Enter. Nah, di sini juga berhasil, servernya tetap 101 untuk nama domainnya sekolah.net dengan address 103. Oke, kita exit. Jika kita uji dengan gunakan ping yaitu smkn14.sch.id. Nah, di sini reply. Kita lakukan pada ping tkj.com juga berhasil. Lalu ping pada sekolah.net juga berhasil. Nah, sekarang pengujian berikutnya kita lakukan dari sisi klien. Kita buka CMD dari klien. Lalu kita gunakan ping ke smkn14.sch.id. Di sini berhasil ya. Termasuk subdomainnya yaitu www atau langsung saja mail smkn14.sch.id. Nah, di sini saya kurang kata ping. Sehingga saya ulangi ping mail smkn14.sch.id. Enter. Nah, berhasil. Sekarang kita coba lakukan ping pada tkj.com. Berhasil. Kita juga lakukan ping pada mail tkj.com. Berhasil. Itu domain kedua berhasil ya. Sekarang kita lakukan ping pada sekolah.net. Berhasil. Kita tambahkan ping pada FTP-nya sekolah.net.
juga berhasil. Nah, sampai di sini konfigurasi kita sudah berhasil, tapi sebenarnya jika kita mengkonfigurasi domain harusnya dilanjutkan dengan pembuatan, artinya tidak hanya sekedar pembuatan domain, tapi juga harus diisi dengan aplikasi. Contohnya, di situ kita tanamkan sebuah website, contohnya di dalam server, di dalam domain sekolah.net kita tanamkan websitenya, begitu juga di domain tkj.com kita buat alamat website, sehingga nanti bisa diakses dari klien menggunakan browser. Nah, untuk kali ini kita hanya mengkonfigurasi bagaimana cara pembuatan dan menambahkan domain pada server Debian. Mungkin demikian materi yang disampaikan kali ini, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.